Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Ayat yang selanjutnya yang menunjukkan tentang bahwasanya Allah mencinta dan Allah dicinta adalah firman Allah SWT, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah SWT akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah berbicara tentang orang yang murtad dari agama Islam. May yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah SWT akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Kemurtadan seseorang tidak memudarati kecuali dia sendiri. Kefasikan seseorang, kemaksiatan seseorang tidaklah memudarati kecuali dirinya sendiri. Sama sekali tidak memudarati Allah SWT. Allah mampu untuk mendatangkan sebuah kaum yang mereka taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Jangan seseorang merasa bisa memudarati Allah SWT. Tidak akan mereka memudarati Allah SWT. Seandainya seluruh yang ada di permukaan bumi ini kufur kepada Allah SWT, maka yang demikian tidak akan memudarati Allah. Yang termudarati adalah diri mereka sendiri. Dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran, kalau kita berbuat taat kepada Allah SWT, diberikan taufik untuk beramal soleh, beriman, maka ini adalah keutamaan dan juga karunia dari Allah SWT. Allah yang telah memberikan taufik, Allah yang telah memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk bisa istiqamah di atas agamanya. Maka hendaklah seseorang bersyukur kepada Allah, dijadikan oleh Allah SWT di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Kalau Allah menghendaki dijadikan kita sama dengan banyaknya manusia yang mereka menyimpang dari jalan Allah SWT. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Berarti di sini Allah yuhibbu wa yuhabbu. Allah mencintai dan Allah dicintai. Bantahan terhadap sebagian orang yang mengatakan Allah dicinta tetapi Allah tidak mencinta, atau mengatakan Allah tidak mencinta dan Allah tidak dicinta. Dua-duanya adalah batil. Allah SWT memiliki sifat mahabbah dan Allah SWT dicintai. Baik, sebagian syubhat mereka yang menolak sifat mahabbah bagi Allah SWT, di antaranya mereka mengatakan bahwasanya kalau kita mensifati Allah SWT dengan sifat mahabbah, berarti Allah SWT memiliki sifat sama dengan makhluk. Karena makhluk juga memiliki sifat mahabbah, kecenderungan hati kepada sesuatu. Kemudian akhirnya mereka menolak sifat mahabbah tadi. Dianggap kalau kita menetapkan sifat mahabbah bagi Allah, berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan bahwasanya ini adalah pemikiran dan pendapat yang salah. Ketika Allah SWT mensifati dirinya dengan sifat mahabbah, ingat bahwasanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti sifat mahabbah yang Allah tetapkan untuk dirinya tidak sama dengan sifat mahabbah yang dimiliki oleh manusia. Allah SWT memiliki sifat mahabbah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan sifat mahabbah yang dimiliki oleh makhluk. Lalu untuk apa? Atau kenapa seseorang menolak sifat mahabbah bagi Allah? Tidak ada di situ tasbih. Tasbih kalau kita mengatakan sifat mahabbah bagi Allah sama dengan mahabbah makhluk, ini baru tasbih. Tapi kalau seseorang mengatakan Allah memiliki sifat mahabbah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan makhluk, ini bukan tasbih. Ini adalah mensifati Allah sebagaimana datangnya, dan sifat Allah SWT adalah sifat yang tinggi dan sempurna, tidak sama dengan sifat makhluk. Baik, ayat yang selanjutnya yang menunjukkan tentang bahwasanya Allah mencinta dan Allah dicinta adalah firman Allah SWT. Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang yang Allah cintai adalah
orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar? Orang yang bersabar adalah orang yang bersabar di atas 3 perkara. Barulah dia dinamakan orang yang bersabar. Yang pertama adalah bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Diperintahkan untuk sholat, dia bersabar. Diperintahkan untuk puasa, dia bersabar. Diperintahkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban, dia bersabar. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang bersabar adalah orang yang bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Hawa nafsu yang ada dalam dirinya menginginkan dia untuk melakukan kemaksiatan. Pandangan, pendengaran, memegang, melangkah, kemaluan, ucapan, tapi dia tahan itu semuanya, terus dia bersabar dan menahan diri dari berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersabar dalam menghadapi takdir Allah SWT. Mendapatkan musibah, dia bersabar. Mendapatkan ujian di dalam hartanya, di dalam kehormatannya, dia bersabar. Kalau terkumpul dalam diri seseorang 3 jenis kesabaran ini, maka dia adalah orang yang sabirin, orang yang bersabar. Ada sebagian orang sabar ketika dia melakukan ketaatan. Mungkin kita dapatkan dia ke masjid, melakukan sholat berjamaah dan seterusnya. Tapi ketika dia bertemu dengan kemaksiatan, dia tidak bersabar. Ketika sendirian, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan dia adalah sabar dalam masalah ketaatan. Ketika dalam kemaksiatan, ya maka dia tidak bersabar. Ada sebagian orang sabar dalam melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Ketika dapat musibah, dia tidak bersabar. Jadi orang yang sabar yang sebenarnya adalah orang yang terkumpul di dalam dirinya 3 jenis kesabaran ini. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.